Oke, selamat malam semua. Mbak Monik, Romantis, pamit, Romo Herman, dan Pak Fred, serta akun Amor Vincit ya. Amor Vincit Omnia. Malam ini kita akan membahas gagasan tentang teologi tubuh ya. Teologi tubuh dari Santo Yohanes Paulus kedua. Namun mungkin pengantar singkat untuk masuk ke dalam teologi tubuhnya, mungkin kita perlu kenal siapa itu Santo Yohanes Paulus kedua, karena dalam gagasan pemikiran filosofis, beliau lebih dikenal sebagai filsuf yang bernama Karol Wojtyła. Filsafat Karol Wojtyła. Nah, sekedar gambaran sebelum masuk ke teologi tubuh, eh, kita kenal sedikit garis besar pemikiran filosofis dari Karol Wojtyła, seorang filsuf dari Polandia. Beliau adalah seorang Thomistik fenomenologis. Dia mencoba menghubungkan filsafat Thomisme dengan fenomenologi dari eh, eh, Edmund Husserl ya, dan dipengaruhi juga oleh etika dari Max Scheler. Oke, jadi dua karya besarnya yang menjadi basis dari teologi tubuh itu adalah The Acting Person, atau dalam bahasa Polandianya Osoba Ichin, manusia dan tindakannya. Kemudian yang paling menyangkut hubungan tentang perkawinan itu sendiri adalah Love and Responsibility. So, uh, Karol Wojtyła ini dia fokus pada antropologi berbasis personalisme. Personalisme itu sebuah cabang filsafat yang mempelajari tentang person atau pribadi manusia. Jadi personalisme ini ada banyak aliran personalisme. Salah satunya adalah personalisme Thomistik dan personalisme fenomenologis, termasuk diantaranya Karol Wojtyła ini atau Santo Yohanes Paulus kedua. Jadi Wojtyła ini dia percaya pada keterhubungan individu, keterkaitan individu. Dia menyoroti konsep-konsep seperti partisipasi, solidaritas, dan donasi, pemberian. Ya. Jadi filsafatnya itu menekankan keberagaman pribadi dan sifat relasional yang intrinsik antar pribadi ini. Jadi gagasannya adalah tentang pengalaman manusia terhadap peristiwa dan tindakan, struktur dari pribadi dan tindakan itu sendiri, serta transendensi pribadi. Transendensi pribadi melalui kebenaran dan pemberian diri, self-donation. Ya. Jadi dia menyoroti martabat unik setiap pribadi dan eh, filosofi Wojtyła ini merupakan bentuk personalisme konsisten yang menekankan keterhubungan dan nilai dari setiap individu. Jadi ini merupakan satu perspektif yang perlu kita kaji lebih jauh juga kalau Anda tertarik untuk mempelajari Karol Wojtyła. Ya, kita pelajari bersama. Oke, itu sebagai pengantar basis filosofis dari Paus Santo Yohanes Paulus II. Kemudian dari basis seperti itu, kita akan melihat teologi tubuh dari Santo Yohanes Paulus II yang adalah Karol Wojtyła ini berdasarkan banyak pernyataan-pernyataannya sebagai ketika mengadakan audiensi sebagai paus, termasuk ensiklik-ensikliknya, itu muncul di situ, basis filosofinya nampak dalam ensiklik-ensikliknya. Maka untuk pertemuan kita pada malam hari ini, saya memberi judul Teologi Tubuh, suatu pendidikan dalam menjadi manusia. Suatu pendidikan untuk menjadi manusia. Atau suatu pelajaran untuk menjadi manusia. Teologi tubuh. Nah, sebagai pengantar ada pertanyaan seperti ini. Bagaimana jika saya mengatakan kepada Anda bahwa kunci untuk memahami rencana Tuhan bagi kehidupan manusia adalah pergi ke balik daun ara, pohon ara itu, pergi ke balik pohon ara, dan melihat tubuh manusia telanjang tanpa rasa malu. Itu kunci untuk memahami rencana Tuhan bagi manusia. Melihat tubuh kita secara telanjang. Bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa satu-satunya cara untuk melihat misteri Tuhan yang tidak terlihat adalah melalui penglihatan tubuh manusia dalam maskulinitas dan feminitasnya? Bagaimana kalau saya memberitahu Anda semua yang ada di sini bahwa misteri Kristen itu sendiri tidak dapat dipahami kecuali kita memahami arti perbedaan seksual dan panggilan kita untuk persatuan seksual? Bagaimana? Mungkin kamu berpikir saya sedikit terobsesi dengan SEKS dan tubuh yang telanjang.
Bisa jadi mungkin berpikir bahwa ini pastor ini sudah dirusak oleh budaya pornografi. Bisa dimengerti, tetapi bagaimana jika Paus Santo Yohanes Paulus II yang memberitahu kita tentang hal-hal ini? How about you? Kira-kira kita pikir seorang santo paus yang hidup selibat kok malah berbicara tentang seksualitas. Pasti para pendeta protes kan. Memang ini antara lain adalah apa yang kita pelajari dari proyek kateketik besar pertama dari Kepausan Yohanes Paulus II yang dikenal sebagai teologi tubuh. Theology of the body. Theology of the body. Dalam kumpulan 129 ceramah audiensi yang disampaikan antara September 1979 sampai November 1984, Yohanes Paulus II mengembangkan apa yang menjanjikan untuk menjadi salah satu kontribusinya yang paling abadi dan penting bagi gereja dan dunia. Teologi tubuh adalah refleksi kitab suci tentang pengalaman manusia, tentang perwujudan yang terhubung sebagaimana adanya dengan keinginan erotis dan kerinduan kita untuk bersatu. Ini dibagi menjadi dua bagian utama. Pertama, Paulus mengembangkan antropologi yang memadai, adequate anthropology, antropologi yang mencukupi, berdasarkan perkataan Kristus sendiri. Untuk memiliki visi menyeluruh tentang manusia, visi total tentang manusia, kita harus melihat pengalaman perwujudan kita pada mulanya. Itu Matius bab 19 ayat 8. Dalam sejarah kita, Matius bab 5 ayat 27 sampai 28. Dan dalam providensia kita, kalau diterjemahkan dengan takdir kurang tepat, penyelenggaraan ilahi Tuhan bagi kita. Matius bab 22 ayat 30. Nah, dalam bagian kedua katekesisnya, Yohanes Paulus kedua menerapkan humanisme Kristiannya yang khas pada panggilan selibat dan perkawinan, dan juga pada masalah moral yang diangkat dalam ensiklik Paulus ke-6, Humanae Vitae. Tentu saja dalam pembahasan singkat pada malam ini, kita hanya dapat, saya bisa memberikan sketsa, semacam thumbnailnya, dari isi aktual katekesi revolusioner dari Paus ini. Kita akan memulai dengan ide utamanya. Yang pertama, tesis dari Paus. Tesis Paus Yohanes Paulus II, jika kita membiarkannya meresap, pasti akan merevolusi cara kita memahami tubuh manusia dan seksualitas. Tubuh dan tubuh itu sendiri, kata Yohanes Paulus, mampu membuat terlihat apa yang tidak terlihat. Tubuh mampu membuat terlihat apa yang tidak terlihat, yang rohani dan ilahi. Tubuh itu mampu membuat apa yang terlihat, apa yang rohani dan ilahi. Tubuh diciptakan untuk berpindah ke dalam realitas dunia yang terlihat. Misteri tak terlihat yang tersembunyi di dalam Tuhan sejak dahulu kala, dan dengan demikian menjadi tandanya. Itu pada audiensi 20 Februari 1980. Apakah ini hanya permainan kata-kata ilmiah? Permainan akademis, akademis? Ya. Sebagai makhluk fisik dan jasmani, kita tidak dapat melihat Tuhan jelas. Dia roh yang murni. Tetapi Tuhan ingin membuat misterinya terlihat kepada kita, sehingga dia mencapnya, memeteraikannya ke dalam tubuh kita, dengan menciptakan kita sebagai laki-laki dan perempuan menurut gambarnya sendiri. Kejadian bab 1 ayat 27. Nah, fungsi dari gambar ini adalah untuk mencerminkan Trinitas, Allah Tritunggal. Persekutuan ilahi yang tidak dapat dipahami dari tiga pribadi. Itu pada audiensi tanggal 14 November 1979. Dengan demikian, dalam perkembangan dramatis pemikiran Katolik, Yohanes Paulus II menyimpulkan bahwa manusia menjadi gambar dan rupa Allah tidak hanya melalui kemanusiaannya sendiri, tetapi juga melalui persekutuan orang-orang, persekutuan pribadi-pribadi yang dibentuk oleh pria dan wanita sejak awal. Dan Paus menambahkan, pada semua ini sejak awal turun berkat kesuburan yang terkait dengan prokreasi manusia. Tubuh memiliki nuptial meaning, makna perkawinan, makna persekutuan, nuptial. Nuptus itu artinya pertunangan, nuptial meaning. Karena mengungkapkan panggilan pria dan wanita untuk menjadi karunia bagi satu sama lain.
Karunia yang sepenuhnya diwujudkan dalam persatuan satu daging mereka. Tubuh juga memiliki makna generatif, melahirkan, yang insya Allah membawa yang ketiga ke dunia melalui persekutuan mereka, pribadi yang ketiga. Jadi ada dua pribadi, persekutuan dua pribadi, membawa yang ketiga itu ke dunia. Dengan cara ini, perkawinan merupakan sakramen primordial yang dipahami sebagai tanda yang benar-benar mengkomunikasikan misteri kehidupan dan kasih Allah yang Tritunggal kepada suami dan istri, dan melalui mereka kepada anak-anak mereka, dan melalui keluarga kepada seluruh dunia. Poin yang pertama dari tesis ini, poin yang pertama adalah original man, ya, manusia asli. Inilah yang dialami Adam dan Hawa pada mulanya. Sentimen hasrat seksual seperti yang Tuhan ciptakan adalah mencintai seperti Tuhan mengasihi dalam karunia diri yang tulus, pemberian diri yang tulus, self-donation. Karena panggilan untuk mengasihi ini adalah ringkasan dari Injil. Yohanes Paulus II dapat mengatakan bahwa jika kita hidup sesuai dengan makna perkawinan, nuptial meaning of our body, makna perkawinan dari tubuh kita, kita memenuhi makna keberadaan dan eksistensi kita. Karena alasan inilah, seorang pria berpegang teguh pada istrinya dan mereka menjadi satu daging. Kejadian bab 2 ayat 24. Nah, dalam penafsirannya tentang kisah penciptaan, kisah kejadian yang penciptaan itu, Bapak Suci ini berbicara tentang kesatuan asli jenis kelamin ini sebagai yang mengalir keluar dari pengalaman manusia tentang kesendirian asli, original loneliness, original lonesomeness. Manusia menyadari dalam menamai hewan-hewan itu bahwa dia sendiri yang sadar akan dirinya sendiri dan bebas untuk menentukan tindakannya sendiri. The acting person boleh masuk di sini. Dia sendiri adalah orang yang dipanggil untuk mencintai. Atas dasar kesendirian ini, pengalaman yang terjadi pada pria dan wanita sekarang ini, kesendirian, kesepian. Laki-laki mengalami hasrat erotis dan kerinduannya untuk bersatu. Manusia, bukan laki-laki saja. Manusia mengalami hasrat erotis dan kerinduannya untuk bersatu. Sementara di antara hewan-hewan itu tidak ada penolong yang sepadan untuknya. Setelah terbangun dari tidur nyenyak, laki-laki Adam itu segera menyatakan, inilah akhirnya tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Kejadian bab 2 ayat 23. Artinya, akhirnya seseorang yang bisa saya cintai. Bagaimana dia tahu bahwa dia juga adalah orang yang dipanggil untuk mengasihi? Tubuh telanjangnya mengungkapkan misterinya. You got it? Sebelum terpecahnya tubuh dan jiwa yang disebabkan oleh dosa, tubuh memungkinkan mereka untuk melihat dan mengenal satu sama lain. Dengan semua kedamaian dari tatapan batin, tatapan internal yang menciptakan kepenuhan keintiman pribadi-pribadi. Hidup sepenuhnya sesuai dengan makna perkawinan, nuptial meaning of their bodies. Pengalaman ketelanjangan asli tidak ternoda oleh rasa malu. Ayub bab 2 ayat 25. Ayub telanjang tidak merasa malu. Itu yang pertama, manusia asli ya, the original man, Adam dan Hawa. Yang berikutnya adalah manusia historis, historical man. Masuknya rasa malu menunjukkan perubahan radikal dalam pengalaman perwujudan manusia. Ini menunjukkan hilangnya kasih karunia dan kekudusan. Manusia asli memberi jalan kepada manusia historis yang sekarang harus berjuang dengan nafsu di dalam hatinya. Nafsu adalah keinginan erotis yang kosong dari kasih Tuhan. Oleh karena itu, jika kita bahkan memandang orang lain dengan penuh nafsu, kita telah melakukan perzinahan di dalam hati kita. Lihat Matius bab 5 ayat 28. Kata-kata Kristus sangat keras dalam hal ini. Yohanes Paulus II mengajukan pertanyaan, apakah kita harus takut akan keparahan kata-kata ini, atau lebih tepatnya memiliki keyakinan pada isi penyelamatannya, pada kekuatannya?
Kekuatannya terletak pada kenyataan bahwa orang yang mengucapkannya adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yohanes bab 1 ayat 29. Kristus tidak mati dan bangkit dari kematian hanya untuk memberi kita mekanisme mengatasi dosa. Kematian dan kebangkitannya berkhasiat, manjur, efektif, secara efektif membebaskan kebebasan kita, merilis kebebasan kita dari dominasi konkupisенsi. Konkupisенsi itu kecenderungan untuk berdosa, sebagaimana yang diungkapkan oleh Santo Yohanes Paulus II. Ini berarti jika kita membuka tubuh kita sekali lagi terhadap napas dari Roh Kudus, kita dapat mengalami kemenangan yang nyata dan mendalam atas nafsu. Kita dapat menemukan kembali dalam apa yang erotis, makna perkawinan asli dari tubuh. Nuptial meaning, the original nuptial meaning of the body, dan menjalaninya. Pembebasan dari nafsu ini pada kenyataannya adalah kondisi semua kehidupan bersama-sama dalam kebenaran. Quote. Nah, itu manusia asli, manusia historis, jatuh ke dalam dosa, kemudian sekarang manusia eskatologis yang kedepannya. Bagaimana dengan pengalaman perwujudan dan kerinduan kita untuk bersatu dalam eskaton, akhir zaman? Bukankah Kristus mengatakan kita tidak akan lagi diberikan dalam perkawinan pada saat kebangkitan? Orang tidak kawin dan dikawinkan. Lihat Matius bab 22 ayat 30. Ya, tapi ini tidak berarti kerinduan kita akan persatuan perkawinan itu akan hilang. No. Artinya akan digenapi. Sakramen hanyalah tanda-tanda duniawi dari realitas surgawi. Kita tidak lagi membutuhkan tanda-tanda untuk mengarahkan kita ke surga ketika kita berada di surga. Jadi sakramen perkawinan itu menjadi tanda untuk kita melihat realitas di surga. Saat sampai di surga kita tidak butuh sakramen itu yang perkawinan itu lagi. Karena kita sudah menggenapinya, persatuan itu tergenapi. Surga adalah penyempurnaan kekal dari perkawinan antara Kristus dan gereja. Inilah tujuan kita diciptakan. Ini adalah kerinduan utama hati manusia. Dan inilah yang ditunjukkan oleh persatuan satu daging sejak awal. Lihat Efesus bab 5 ayat 31 sampai 32. Kayaknya kalau begini harus dibaca berbagus ya, saudara. Oleh karena itu, dalam kebangkitan tubuh kita menemukan kembali dalam dimensi eskatologis makna perkawinan yang sama dari tubuh dalam pertemuan dengan misteri Allah yang hidup secara langsung. Ini akan menjadi pengalaman yang sama sekali baru, kata Paus, tetapi tidak akan terasing dengan cara apapun dari apa yang dilakukan manusia sejak awal atau dari makna prokreasi dari tubuh dan seks. 13 Januari 1982. Nah, manusia original, manusia historis, manusia eskatologis, dan sekarang panggilan Kristiani. So what gitu loh. Nah, hanya dengan memahami siapa manusia secara asli, original, historis, dan eskatologis, kita dapat memahami bagaimana manusia harus hidup. Dengan kata lain, setelah menguraikan antropologi yang memadai, adequate anthropology, pintu sekarang terbuka untuk pemahaman yang tepat tentang panggilan Kristen, selibat, dan perkawinan. Mereka yang selibat membujang demi kerajaan, Matius 19 ayat 12, memilih untuk hidup dalam perkawinan surgawi di bumi. Di satu sisi, mereka melewatkan beyond sakramen untuk berpartisipasi secara langsung dalam hal yang nyata. Dengan melakukan itu, mereka melangkah melampaui dimensi sejarah, dalam dimensi sejarah, dan menyatakan kepada dunia bahwa kerajaan Allah itu ada di sini. Matius bab 12 ayat 28. Selibat Kristiani yang otentik, kemudian, bukanlah penolakan terhadap seksualitas atau devaluasi perkawinan. Devaluasi itu penurunan nilai perkawinannya. Ini adalah ekspresi di bumi dari tujuan dan makna utamanya perkawinan itu sendiri. Sebagai panggilan menuju kekudusan, perkawinan dimaksudkan untuk mempersiapkan pria dan wanita ke surga. Tetapi agar itu menjadi persiapan surga yang memadai, model harus secara akurat menggambarkan prototipe ilahi. Sakramentalitas perkawinan kemudian terdiri dari manifestasi misteri kekal Allah dalam sebuah tanda yang berfungsi tidak hanya untuk mewartakan misteri itu, tetapi juga untuk memenuhinya dalam pasangan.
Semua kehidupan perkawinan merupakan tanda ini. Tetapi tidak ada tanda ini yang lebih dramatis dimanifestasikan daripada ketika suami dan istri menjadi satu daging. Sama seperti tubuh mengekspresikan jiwa seseorang, satu tubuh yang menjadi pasangan dalam hubungan suami istri mengungkapkan jiwa kehidupan perkawinan mereka. Jadi satu tubuh itu mengungkapkan jiwa seseorang, persatuan tubuh itu mengungkapkan jiwa pasangan itu. Sesungguhnya kata-kata saya menerima Anda untuk menjadi istri saya atau suami saya waktu janji perkawinan itu, kata Paus, hanya dapat dipenuhi melalui hubungan suami istri. Saya berjanji akan menerima ini sebagai suami saya. Itu hanya terpenuhi melalui hubungan suami istri. Ratum et consumatum. Nah, itu panggilan kita, selibat dan perkawinan. Nah, sekarang konteks baru untuk moralitas seksual. Panggilan Kristen, jadi setelah melihat manusia asali, manusia historis, manusia eskatologis, ada panggilan Kristiani yaitu selibat dan perkawinan, kemudian ada konteks baru untuk moralitas seksual. Gagasan asli Yohanes Paulus II memberikan konteks yang sama sekali baru untuk memahami ajaran gereja tentang seksualitas, terutama ajarannya yang menentang kontrasepsi. Ini pada kenyataannya adalah kunci dari semua moralitas seksual, kontrasepsi. Karena segera setelah persatuan seksual dipisahkan dari hubungan yang melekat dengan prokreasi, cara apapun menuju klimaks seksual dapat dibenarkan. Revolusi seksual abad ke-20 tentu saja telah menunjukkan hal ini dalam praktik. Berdasarkan logika teologi tubuh, seseorang dapat berbicara tentang moralitas dalam hubungan seksual sesuai dengan apakah itu memiliki karakter tanda yang benar atau tidak. Seluruh moralitas seksual kemudian bermuara pada pertanyaan sederhana ini. Apakah perilaku ini menjelmakan kasih Tuhan atau tidak? Ya, perilaku kamu itu memanifestasi cinta Tuhan atau tidak? Atau kamu sekedar rekreasi seperti itu. Bagi mereka yang telah diterangi oleh Roh Kudus untuk memahami misteri besar persatuan perkawinan, kontrasepsi sama sekali tidak terpikirkan. Persatuan perkawinan dimaksudkan untuk mewartakan misteri Tritunggal, bahwa Allah adalah kasih yang memberi kehidupan. Dalam pengertian ini, Paulus mengatakan bahasa tubuh adalah profetik, kenabian. Namun, tindakan hubungan seksual yang sengaja disterilkan menyatakan sebaliknya. Ini mengubah bahasa tubuh menjadi penolakan khusus terhadap kasih ciptaan Allah. Menjadikan pasangan sebagai nabi palsu. Pasangan suami istri jadi nabi palsu. Kan steril tubuh semua kan. Persatuan perkawinan juga dimaksudkan untuk menjadi tanda sakramental dari persatuan Kristus dengan gereja. Tetapi agar sakramen menyampaikan realitas spiritual, fisik harus secara akurat melambangkan spiritual. Masukkan kontrasepsi ke dalam gambaran ini dan secara sadar atau tidak, pasangan terlibat dalam tanda tandingan dari persatuan Kristus dan dengan gereja. Inilah sebabnya mengapa tindakan hubungan seksual yang disterilkan dengan sengaja tidak akan pernah dapat menyempurnakan perkawinan. Itu adalah kontradiksi dari esensi dari misteri besar sakramen perkawinan. Dari sinilah kita bergulat untuk makna hidup manusia. Jika seperti yang diajarkan oleh Yohanes Paulus II, tubuh itu sendiri mampu mengkomunikasikan misteri kasih Allah kepada kita. Dan jika ada musuh Tuhan yang ingin menjauhkan kita dari kasih Tuhan, kemana dia akan pergi untuk melakukannya? Kira-kira musuh Tuhan mau mengambil kita supaya menjauhkan kita dari misteri kasih Tuhan. Bapak Gereja Tertullianus mengatakan bahwa setan berusaha untuk melawan rencana keselamatan Allah dengan menjiplak sakramen-sakramen. Dan di mana yang lebih baik untuk memulai selain dengan sakramen primordial? Setan mulai serang dari sakramen primordial. Tujuan setan adalah untuk mengacak bahasa tubuh kita. Dan lihat betapa suksesnya dia. Berapa banyak orang misalnya berpikir bahwa tubuh dan karunia seksualitas adalah tempat terakhir untuk mencari hadirat Tuhan.
Jadi banyak beberapa orang di sini yang berpikir bahwa tubuh itu sebenarnya tempat terakhir untuk cari Tuhan. Kita cari Tuhan mengawang-awang, bukan di dalam tubuh kita. Ya. Banyak yang dipertaruhkan dalam kegagalan kita untuk memahami bahasa tubuh kita. Seperti yang dikatakan Yohanes Paulus II, ini jelas penting dalam hal perkawinan. Namun itu sama pentingnya untuk berlaku untuk pemahaman manusia pada umumnya. Teologi tubuh pada kenyataannya menurut Yohanes Paulus adalah dasar dari pendidikan yang paling cocok dalam apa artinya menjadi manusia. Pertempuran yang berkecamuk di gereja kita dan di dunia kita mengenai moralitas seksual tidak lain adalah pertempuran untuk makna keberadaan manusia. Oleh karena itu, teologi tubuh tidak boleh dianggap hanya disiplin kecil di antara banyak disiplin dalam lingkup keseluruhan ajaran Katolik. Sekali lagi, menurut Bapa Suci, apa yang kita pelajari dengan merenungkan kata-kata Kristus dalam teologi tubuh adalah pada kenyataannya perspektif dari seluruh Injil, dari seluruh ajaran, pada kenyataannya dari seluruh misi Kristus. Ditegaskan pada tanggal 3 Desember 1980. Jadi saudara-saudariku, sebagai kesimpulan, teologi tubuh atau theology of the body adalah seruan keras bagi gereja untuk tidak menjadi lebih rohani. Kita kan mau pikir yang rohani-rohani saja. Tetapi untuk menjadi lebih inkarnasi. Ini adalah panggilan untuk mengizinkan sabda Injil menembus daging dan tulang kita. Ketika inkarnasi Injil ini terjadi di dalam kita, kita melihat ajaran gereja tentang moralitas seksual bukan sebagai seperangkat aturan yang menindas, tetapi sebagai dasar dari etos yang membebaskan. Panggilan untuk mengalami penebusan tubuh kita. Panggilan untuk menemukan kembali dalam apa yang erotis, makna asli seksualitas, yang merupakan makna hidup yang sesungguhnya. Dan ini adalah langkah pertama yang harus diambil dalam memperbarui dunia. Seperti yang ditegaskan oleh Santo Yohanes Paulus II, seruan pria dan wanita untuk membentuk persekutuan pribadi-pribadi adalah dasar terdalam dari etika dan budaya manusia. Membentuk keluarga kan. Dengan demikian, martabat dan keseimbangan kehidupan manusia bergantung pada setiap momen sejarah dan di setiap titik bujur dan garis lintang geografis pada siapa dia akan menjadi baginya dan dia untuknya. Pasangan kita, perkawinan. Singkatnya, budaya yang tidak menghormati kebenaran tentang seksualitas ditakdirkan untuk menjadi budaya yang tidak menghormati kebenaran tentang kehidupan. Itu ditakdirkan untuk menjadi budaya kematian, culture of death. Inilah sebabnya mengapa Yohanes Paulus II menjadikan teologi tubuh sebagai proyek kateketik pertama dari masa kepausannya. Inti dari evangelisasi baru di jantung membangun peradaban cinta dan budaya kehidupan adalah perkawinan dan keluarga. Dan inti dari perkawinan dan keluarga adalah kebenaran tentang tubuh dan seksualitas. Saudara-saudariku, mari kita jalani dan menyatakannya. Menjadikannya nyata. Jika kita melakukannya, kita tidak akan gagal memperbarui muka bumi. Utuslah rohmu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Sekian dan terima kasih.